Hello people, welcome back again with me, Bob Angin. Selamat datang lagi di channel ini. Dan ya, ini bukan video tugas lagi, bukan video tugas mata kuliah lagi, tapi ini sebuah video yang aku buat karena ada beberapa kata atau kalimat yang membuat aku ingin membuat video ini gitu. Satu kalimat yang cukup aku ingin menggalinya sampai ke bagaimana kalimat ini itu sebenarnya bisa terjadi gitu. Bukan terjadi sih, tercipta. Dan ya, kalian pasti sudah tahu ya karena dari judul dan juga ini cukup viral belakangan ini nih, yaitu Londo Ireng. Jadi pada tahun 1830 Belgia itu pertama kalinya itu merdeka dari Belanda, dan dari situ juga Belanda akhirnya kekurangan orang-orang untuk menjaga Hindia Belanda atau yang sekarang adalah Indonesia. Nah, pada waktu itu juga karena Belanda kekurangan orang, mereka itu merekrut orang-orang dari Afrika. Kalau nggak salah Elmina gitu dari Ghana. Nah, 150 orang Ghana itu direkrut dan mereka disetarakan oleh prajurit-prajurit Belanda. Dari sini orang Indonesia melihat hal tersebut itu membuat sebuah status baru bagi orang-orang tersebut, yaitu Londo Ireng atau ya Belanda hitam. Mau apa lagi artinya? Nggak ada. Nah, sebenarnya dari sini juga kenapa banyak orang Indonesia itu yang memiliki keturunan Afrika. Bukan karena Afrika yang datang, tapi memang karena pada saat itu Londo Ireng ini itu diperbolehkan untuk menikahi pribumi. Jadi ya mungkin kalau misalnya kalian melihat sekarang itu ada keturunan Indonesia yang mirip banget sama orang-orang Belanda, ya karena mungkin mereka adalah keturunan orang ini. Ini mungkin salah satu sejarah kenapa banyak orang hitam yang ada di Indonesia. Karena ya 150 itu bukan sedikit kalau misalnya dari 200 tahun yang lalu dan berkembang hingga tahun 2026 ini. Kan tadi 1830 dan ini udah 2026. Nah, pasukan ini tuh bukan cuma sebuah simbol belaka yang untuk menakut-nakuti Indonesia, tapi pasukan ini juga ikut berperang pada salah satu perang Aceh paling berdarah di akhir abad 19. Di titik inilah maknanya itu makin bergeser. Yang dulu itu karena warna kulit, sekarang itu adalah bukan lagi masalah kulit, tapi karena pribumi yang benar-benar direkrut oleh Belanda yang cukup besar gitu setelah perang yang pecah di Aceh waktu itu. Orang Jawa mulai menyebut mereka juga Londo Ireng. Nah, dari situ juga cap ini tuh berubah dari yang awalnya etnis itu menjadi cap loyalitas. Siapapun yang dianggap lebih membela kepentingan negara luar dibanding kepentingan negara sendiri itu bisa dicap dengan label ini langsung. Dan ini bukan sebuah label yang baik ataupun lainnya. Ini adalah sebuah label paling buruk dan label yang sinis. Nah, makanya waktu istilah ini udah lewat 200 tahun yang lalu dan tiba-tiba kembali mencuat jadi sebuah kalimat dari seorang yang yang pejabat publik, ya ini cukup ramai lah. Apalagi ini ditujukan pada wartawan, LSM, sampai pengamat. Jadi ya pasti ini akan sangat-sangat ramai gitu dan orang banyak yang marah ataupun bahkan ya. Karena kalau kalian mengikuti dari apa yang gue ceritakan tadi, ini bukan sebuah sekedar cap lucu-lucuan, tapi ini adalah sebuah cap berdarah dari awalnya. Nah, sekarang aku ingin membahas kenapa tiba-tiba seseorang yang memiliki sebuah jabatan di atas berani sekali membawa kalimat ini kembali dari 200 tahun yang lalu. Apakah benar Indonesia itu memiliki sesuatu yang lebih mementingkan negara luar dibandingkan orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan negara luar dibandingkan negara sendiri? Menurutku itu tergantung dari bagaimana perspektif kita melihatnya. Apakah seseorang yang mengkritik Indonesia itu bisa langsung dicap bahwa mereka ini lebih mementingkan kepentingan negara luar, padahal menurutku sendiri orang-orang yang mengkritik ini lebih mementingkan kepentingan Indonesia dan mencintai Indonesia dengan kritiknya sendiri. Tapi ya perspektif orang berbeda-beda. Bisa aja cuma dari karena mengkritik atau tidak suka dengan beberapa jalan yang dilalui oleh pemerintahan Indonesia, mereka bisa langsung dicap Londo Ireng. Apakah itu masuk akal untuk mencap mereka sebagai Londo Ireng? Menurutku enggak sama sekali. Jadi ya, apakah sangat dibenarkan untuk seseorang langsung mencap sesuatu itu Londo Ireng? Kalau kita lihat dari bagaimana sejarah kalimat ini itu diciptakan, bagaimana kalimat ini itu ada, bagaimana kalimat ini itu diartikan sebuah hal paling buruk di saat kalian sendiri nggak tahu apakah benar kalian itu seorang pengkhianat yang memiliki loyalitas terhadap orang-orang luar. Dan itulah sejarah dari Londo Ireng. Menurut kalian, bagaimana dampak jika seseorang dicap
Londo Ireng padahal mereka adalah para pengawas negara. Apakah itu suatu hal yang benar dan negara tidak perlu diawasi? Karena kalau diawasi berarti mereka mengawasi Indonesia karena kepentingan negara luar. Aku juga nggak tahu. Dan itu aja video kali ini, nggak terlalu panjang, cuma berapa menit. Aku hanya ingin membahas ini karena ini cukup ramai kebelakangan. Aku nggak pengen ngasih tahu kalian siapa yang bahas ini, tapi kalian pasti sudah tahu siapa yang mengeluarkan kalimat ini gitu. Kalian bisa langsung cari aja kayaknya di Google, kalian pasti langsung tahu siapa yang mengeluarkan kalimat ini. Dan ya, segitu aja dari aku, Belut. Semoga video ini membuat pencerahan, bukan pencerahan sih, membuat kalian mengerti karena apa makna dari Londo Ireng. Dan kalau ada salah ataupun kurang, tolong dimaafkan. Dan ya, kalau misalnya kalian ada sesuatu hal lain yang ingin dibicarakan, kalian bisa langsung komen di bawah. Kalau gitu aku Belut, semoga ada kebahagiaan di hari-hari kalian meski sekecil apapun bentuknya. See you soon and peace out.